Bavaria, Jerman, 31 Maret 1922, malam hari waktu setempat, seluruh penghuni pertanian Hinterkaifeck dihilangkan nyawanya secara sadis dan mengerikan. Mereka diduga dihilangkan nyawanya dengan menggunakan cangkul. Keenam penghuni pertanian tersebut adalah sepasang suami istri bernama Andreas Graber, 63 tahun, dan Kezia Graber berusia 72 tahun. Anak perempuan mereka bernama Victoria berusia 35 tahun, yang juga merupakan seorang single mom yang memiliki dua anak yang juga menjadi korban, yaitu Kezia Junior dan Joseph, serta pembantu rumah tangga mereka, Maria Baumgartner, berusia 44 tahun yang baru bekerja di hari yang sama dengan terjadinya peristiwa mengerikan ini. Tubuh tidak bernyawa Joseph yang masih berusia 2 tahun ditemukan di keranjang bayinya. Tubuh Maria ditemukan di ranjangnya, sedangkan tubuh anggota keluarga lain ditemukan di sekitar gudang. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa kondisi wajah para korban itu beserta tengkorak kepalanya hancur. Diduga para korban dihantam dengan benda sejenis cangkul. Hal yang aneh dari penghilangan nyawa ini tidak ditemukannya tanda-tanda perlawanan dari korban sebelum mereka meninggal. Satu persatu anggota keluarga dibantai tanpa ada yang bisa melarikan diri atau berhasil melarikan diri. Siapakah yang membunuh keluarga Andreas Graber? Sebelum kita mencari tahu siapa yang dengan tega melakukan penghilangan nyawa ini, ada beberapa kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah Andreas Graber beberapa bulan sebelum penghilangan nyawa terjadi. Banyak kejadian-kejadian aneh yang telah terjadi di dalam rumah maupun di sekitar pertanian Hinterkaifeck. Seorang wanita yang pernah bekerja di rumah Andreas mengatakan, ia sering mendengar suara langkah kaki dan suara-suara aneh yang sumbernya dari loteng, hingga membuat ia berpikir bahwa pertanian Hinterkaifeck berhantu. Hal aneh tersebut membuatnya memutuskan untuk berhenti bekerja, karena ia merasa seperti ada yang mengawasinya saat itu. Selain itu, beberapa kunci rumah menghilang. Pintu gudang peralatan rusak seolah-olah ada yang sengaja membukanya dengan paksa. Andreas juga mendapati koran yang tidak ia kenali sama sekali berada di rumahnya. Andreas pun sempat memberitahu beberapa tetangganya bahwa ia menemukan jejak kaki dari hutan di permukaan salju yang menuju bagian belakang rumahnya dan tidak mendapati jejak kaki tersebut kembali ke hutan. Selain itu, Andreas dan keluarga yang lain pun sempat ada satu waktu mereka mendengar suara yang pernah didengar pembantu rumah tangga mereka yang terdahulu, yaitu suara langkah kaki di loteng. Namun, saat ia naik ke loteng mengeceknya, tidak ada siapapun di sana. Kejadian-kejadian aneh ini Andreas ceritakan pada beberapa orang, namun Andreas menolak untuk menerima pertolongan dan tidak pernah melaporkannya ke polisi. Setelah pembunuhan terjadi, banyaknya aktivitas di rumah korban setelah kejadian membuat polisi beropini bahwa pelaku diperkirakan masih tinggal di rumah tersebut setelah melakukan penghilangan nyawa terhadap keluarga Andreas. Menurut sumber, di rumah Andreas setelah kejadian penghilangan nyawa, cerobong asap mereka masih mengeluarkan asap selama 2 atau 3 hari. Ternak masih sempat diberi makan. Makanan di dapur masih dimakan. Anjing masih terikat di luar gedung ketika tukang pos datang untuk mengantar surat pada hari Sabtu. Hal-hal itulah yang menguatkan opini bahwa sang pelaku masih berada di rumah tersebut setelah melakukan tindakan keji. Banyak orang mulai bertanya-tanya kemanakah keluarga Graber. Sudah beberapa hari mereka tidak terlihat. 1 April 1922, 2 pengantar kopi tiba di kediaman Graber untuk membawa pesanan, tapi tidak berjumpa dengan siapapun. Pihak sekolah Kezia tidak melihat gadis kecil tersebut mengikuti kelas beberapa hari. Tetangga Graber merasa heran karena keluarga Graber tidak datang ke ibadah minggu di gereja. 4 April 1922, tukang reparasi bernama Albert Hoffner pergi ke pertanian Hinterkaifeck.
dengan niat untuk memperbaiki mesin pencacah makanan, namun tidak melihat tanda-tanda keberadaan keluarga Graber. Ia menyelesaikan pekerjaannya tanpa keluarga Graber, lalu pulang. Nah, karena keanehan-keanehan ini, di tanggal yang sama sekitar pukul 3:30 sore, seorang tetangga Graber bernama Lorenzo Schiltenbauer memutuskan untuk mengirim kedua putranya Johann dan Joseph untuk mengecek keluarga Graber. Namun, keduanya kembali ke rumah, mengatakan pada ayahnya bahwa mereka tidak berjumpa dengan siapapun. Hingga akhirnya Lorenzo dengan mengajak kedua temannya, Michael dan Jacob, untuk mengecek langsung keadaan keluarga Graber. Dan di saat mereka telah berada di pertanian, ketika memasuki kandang, mereka menemukan jasad Andreas Graber, Kezia, Victoria, dan Little Kezia tertumpuk di bawah tumpukan jerami di sekitar gudang. Dan mereka juga menemukan jasad Yosef dan Maria di dalam rumah, dengan kondisi yang serupa dengan 4 jasad yang telah mereka temukan terlebih dahulu. Mereka pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Penemuan jasad membuat heboh orang-orang sekitar hingga mereka bertanya-tanya, siapakah yang berani melakukan tindakan keji seperti ini? George Ryan Graber, seorang inspektur polisi beserta anak buahnya memulai penyelidikan. Di awal penyelidikan banyak terjadi hambatan, karena sejumlah orang cenderung mengganggu lokasi kejadian. Mereka berusaha untuk memindahkan jasad-jasad dan barang-barang di sekitarnya. Bahkan mereka juga memasak serta makan di dapur. Penyidik menyimpulkan bahwa pelaku penghilangan nyawa memancing keempat korban ke bagian gudang satu persatu, lalu dengan segera menyerang mereka dengan cangkul. Kemudian ketika mereka sudah tidak bernyawa, mereka ditumpuk dan menutupinya dengan jerami. Awalnya polisi menduga motif penghilangan nyawa ini adalah karena perampokan. Namun karena barang-barang berharga dan uang masih ada di dalam rumah, maka motif perampokan ini dikesampingkan. Ada banyak terduga pelaku yang dicurigai pihak kepolisian dan ada satu nama, Carl Gabriel, masuk dalam daftar pertama. Carl Gabriel adalah suami Victoria. Ia dilaporkan telah meninggal dunia di Arras, Prancis semasa Perang Dunia Pertama. Namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Ada teori menyebutkan bahwa Carl Gabriel sebenarnya masih hidup karena sejumlah rekannya bersaksi melihat Gabriel selepas Perang Dunia Pertama. Jika Carl Gabriel yang melakukan penghilangan nyawa ini, menurut rumor, motifnya karena Carl diduga sakit hati atas dugaan perselingkuhan Victoria dan sang ayah Andreas Graber. Namun ini hanya rumor dan sepertinya tidak ada cukup bukti. Terduga pelaku lain adalah Lorenzo Schiltenbauer, yang merupakan tetangga Andreas Graber. Rumornya sejak kematian istrinya pada tahun 1918, Lorenzo diduga memiliki hubungan dengan Victoria. Dirumorkan Joseph, anak bungsu Victoria, merupakan anak dari keduanya. Rumornya motif Lorenzo melakukan penghilangan nyawa ini diduga karena curiga apakah Joseph anaknya atau anak Victoria dan ayahnya. Sebenarnya penduduk setempat mencurigai satu orang, yaitu Lorenzo, karena beberapa tindakannya terlihat sangat mencurigakan. Lorenzo merupakan orang pertama yang menemukan ke-6 jasad, bahkan sempat menggeser jasad demi mencari jasad si kecil Joseph. Rumornya pada tanggal 4 April 1922, ketika mengecek keberadaan keluarga Graber, Lorenzo mendobrak gerbang untuk bisa masuk ke gedung, dikarenakan saat itu semua pintu terkunci. Namun setelah Lorenzo menemukan 4 jasad di gudang, ia membuka pintu depan dengan kunci. Saat itu banyak orang bertanya-tanya, di manakah Lorenzo mendapatkan kunci? Karena sebelumnya keluarga Graber sempat mengeluh kehilangan kunci sebelum hari kejadian. Namun kecurigaan penduduk sekitar tidak terbukti.
Dan sebelum Lorenzo meninggal di tahun 1941, ia mengajukan tuntutan perdata kepada orang-orang yang menggambarkannya sebagai pelaku penghilangan nyawa Hinterkaifeck. Dan Lorenzo berhasil memenangkan tuntutan tersebut dan membersihkan namanya. Penyelidikan tentang kasus ini berakhir di tahun 1986. Polisi mencurigai lebih dari 100 orang sebagai terduga pelaku. Namun, penyelidikan tidak pernah membuahkan hasil, dan pelaku tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Hingga saat ini, kasus penghilangan nyawa ini tidak pernah terungkap. Setahun setelah penghilangan nyawa keluarga Graber, rumah pertanian dibersihkan dan diratakan. Saat itu ditemukan cangkul di loteng yang dicurigai sebagai alat pembunuhan. Saat ini, jika mengunjungi bekas rumah pertanian tersebut, kita bisa melihat batu memorial yang dibuat untuk mengenang peristiwa 31 Maret 1922 ini.